Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang bioassessment. Di sini saya tidak sendiri, ada teman-teman saya yang bernama Muhammad Irhaman Sari, Siti Anisa Retna, dan Riza Azrila. Yang pertama, apa itu bioassessment? Bioassessment merupakan pemantauan kualitas suatu perairan secara biologi dengan menggunakan makhluk hidup yang tinggal di lingkungan perairan sebagai indikator. Lalu, apa itu manfaat bioassessment? Yang pertama, dapat menentukan kualitas kehidupan akuatik. Yang kedua, efektif untuk mengevaluasi dampak pencemaran yang tidak diketahui sumbernya. Yang ketiga, memberi penilaian terhadap badan air berdasarkan tingkat kerusakan biologis. Dan yang terakhir, dapat mengukur dampak gabungan dari pencemar terhadap biota air untuk menentukan efektivitas pengontrolan izinnya. Lalu, ini kedua artikel yang dipakai untuk acuan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu ada metode biological monitoring. Pemanfaatan organisme untuk memonitor dampak akibat kombinasi seluruh kontaminan dan sumber rekanan lingkungan. Bioindikator sebagai pengukuran kualitas air karena memberikan respon adanya perubahan yang terjadi, seperti suhu, pH, dan sebagainya. Makrozobentos. Makrozobentos merupakan hewan invertebrata yang hidup di permukaan sedimen atau di dalam sedimen dasar perairan. Makrozobentos hidupnya relatif menetap pada substrat dasar perairan. Karena itu, hewan ini terus-menerus dikenai pencemar yang masuk ke dalam perairan. Oleh karena itu, untuk monitoring pencemaran perairan, makrozobentos digunakan berbeda pada gangguan yang berbeda pula. Yang keempat, bergerak secara terbatas. Yang kelima, mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan yang keenam, mudah dikumpulkan dan diidentifikasi sampai tingkat family. Lalu selanjutnya ada interpretasi Family Biotic Index untuk menilai kualitas perairan. Nah, untuk nilai Family Biotic Index itu terdapat dari skala 0 sampai 10 untuk menilai suatu tingkatan kualitas air. Untuk rumusnya yaitu jumlah individu spesies ke I dikali nilai toleransi dari masing-masing famili, lalu dibagi jumlah total dari individu dalam sampel. Lalu selanjutnya ada kriteria kualitas air berdasarkan nilai OQR dan Lincoln Quality Index, yaitu kriteria kualitas air dengan penjumlahan nilai normalisasi untuk indeks BMWP ditambah nilai normalisasi untuk SPT dibagi 2. Selanjutnya ada indeks Shannon-Weiner. Indeks Shannon-Weiner ini kriteria kualitas airnya berada di rentang lebih dari 3 sampai rentang kurang dari 1. Untuk H sama dengan indeks diversitas, nilai NI sama dengan jumlah individu dalam satu spesies, dan N sama dengan jumlah total individu spesies. Berikutnya ada keuntungan dari makrozobentos. Yang pertama, tingkat sensitivitas beragam terhadap polutan. Selanjutnya, setelah dilakukan sampling, mudah untuk menganalisis pada sampel air, memiliki siklus hidup relatif panjang, lebih dari 1 tahun, dan keberadaannya relatif melimpah.
Kesimpulan dari kedua artikel sebagai berikut. Penentuan indeks biotik dalam menentukan kualitas air dapat dilakukan dengan makrozobentos dengan prinsip biomonitoring. Penentuan kualitas air menggunakan indikator ini melibatkan 3 metode, analisis diantaranya Family Biotic Index atau FBI, Lincoln Quality Index atau LQI, serta indeks Shannon-Weiner untuk mengonfirmasi pencemaran lingkungan secara analitis. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.